Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kawan Susi, kita kembali di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Nah, sekarang aku lagi di jalan-jalan nih, segar-segar di tempat pekarangannya Ibu. Seluas 7,5 hektar ya Bu ya? Ya, kurang karena lebih. Kurang lebih seperti itu. Nah dulu sebetulnya tanah kita cuma sedikit, separuhnya lah kira-kira awal. Terus ya ada uang dikit beli. Zaman 30 tahun yang lalu masih murah. 30 tahun yang lalu? Nah, kita duduk tuh, ada siap. tempat duduk, enak. Saya mau tanya-tanya nih sama Ibu. Iya, mau Aduh. tanya apa nih? Jadi banyak yang belum tahu kediamannya Ibu, di mana Ibu tinggal. Ternyata di sini di Tanganah Pangandaran, tanah kelahiran Ibu Di ya Bu? kampung, iya. Kelahiranku di depan sana rumah. Oh. Nah, tapi karena dulu Bapak dan Ibu di sana, saya pengen sendiri bikin rumah di sini. Jadi awalnya di sana dulu ya Bu ya? Itu pertama kali? Di sebelah sini sebetulnya. Sebelah sana Terus dulu. bangun sini, lalu bangun sana lagi. Terus Dulu beli. rumahnya kayu, kecil. Ya. Tapi ini memang kosong, memang tanah kosong? Enggak, dulu banyak kampung di sini kita, ya mereka jual, kita beli gitu. akhirnya Ibu beli 30 tahun yang lalu. Nah, boleh cerita nggak sih Bu, akhirnya memiliki rumah impian seperti yang Ibu bilang enak buat tinggal itu Ya dulu bagaimana kan ceritanya? saya kerja ikan. Nah ikan zaman itu banyak sekali sampai tahun 2001 kita terpaksa harus tutup. Tutup dalam arti kata karena nggak ada ikan lagi. Jadi dari bakul ikan, ya sana sini terus ekspor. Nah waktu 98 kita kan ada dolar naik, kita ekspor ya lumayan. Nah dari situ kita ya ada keuntungan sedikit-sedikit, kita beliin tanah, itu aja. Ini yang desain siapa Bu? Ibu sendiri kah ingin sepertinya atau ada? Iya saya, Ibu sendiri? tidak bisa lah bayar arsitek terlalu mahal. Mendingan dipakai buat beli pesawat ya Bu? Ya kalau beli pesawat kan itu untuk cari duit. Iya. Kalau orang kan beli pesawat, banyak orang kaya beli pesawat untuk karena kebanyakan uang. Kalau saya beli pesawat untuk cari Untuk cari uang. uang. Nah, sebelum ada di titik kesuksesan Bu pasti ada jatuh bangunnya, rasa sakitnya, kecewa. Ya, banyak. Nah, paling Dulu saya jatuh kerja kalau tiap Bu? hari tuh naik truk dari Naik truk? Pantura. Ya memang senang aja. Ya jatuhnya ya saya pikir saat ini sekarang 2001 pertama. 2001, oke. Pada titik saat nggak ada jatuh. ekspor lagi. Terus kita bangkit dengan pesawat kirim hidup. Tapi belum sempat udah ada tsunami. Oke. Kita pakai untuk ngangkutin tsunami. Jadi permulaan baru lagi. Iya. Nah terus 2006 Pangandaran tsunami habis lagi. Oke, iya Ya Bu udah ya. selesai. Jatuh bangunnya dan sekarang Ibu lagi merasakan titik jatuh juga nih karena Iya karena pandemi COVID sudah berhenti. Baru mulai sebulan yang lalu kira-kira 1-2% lah ininya penerbangannya itu saja. Kasih tahu dong Bu tips and trik bertahan dalam ketika jatuh untuk sukses di bisnis sebagai seorang perempuan independent woman. Ya tetap tegar bahwa percaya bahwa di dalam lorong itu pasti ada ujung. Oke, pasti ada cahaya di Ya mudah-mudahan, walaupun belum pasti, belum apa, kita harus tetap optimis. Bu, bentar Bu. Itu kambing kok bersuara lagi mau beranak atau gimana Bu? Enggak, mungkin ada yang orang datang. Kalau ada orang datang biasanya suka datang gitu, Oh, suka bersuara. Iya, kalau ada yang datang. Ibu nggak takut ada yang malingin kambing Ibu? Enggak lah, enggak Nggak ada. mungkin. Ada biawak datang, Nah, ada orang. jangan-jangan itu biawak. Coba kita lihat Bu. Yuk. Kimon, biak, Ibu rumahnya di mana? Ibu di mana Ibu? Dia nunjuk ke sana kayaknya. Apa? Halo, saya Tukul Arwana Coverboy. Saya memberi
sapaan kepada tukulista dan tukulers yang sangat luar biasa. Saya akan menuju ke Pangandaran dan saya ngajak anak widok saya, Novita Eka Afriana, Wahyu Supan Utama, dan pastinya saya akan menemui sosok wanita yang sangat inspiring dan inspiratif, yaitu Ibu Susi Pujiastuti yang sangat luar biasa. Aku bilang kambing itu cuma bunyi kalau ada orang atau ada biawak. Nah, berarti saya biawak dong, Bu. Orang atau biawak. Oh, iya. Saya ini pernah baca kalau enggak salah. Apa tuh, Bu? Salah satu keistimewaan Pak Tukul ini bisa bicara tentang karakter orang. Oh gitu. Oh, Kau tadi bilang lagi ngomong sama kambing, mungkin Iya. juga beliau punya kemampuan Bisa bicara sama ngobrol hewan? dengan hewan. Siapa oh, tahu. masih ada wangsit ya. Baca karakter orang aja jagoan gitu. Ya. Nanti kita Nanti korek-korek ya nanti kita korek ya. dikit. Yuk daripada berdiri sini tamu dari Jakarta, Bu. Iya, kita ajak dulu Ya. duduk. Ayo kita ke sana, Mas Kita Ayo, Tukul. break dulu. Kita duduk di cobain. pohon apa di kursi? Jangan dong. Susah manjatnya dong. Wah, banyak pohon ya, Bu ya, enak banget, Bu. Ya, ini agak berkurang karena sedang digali-gali sama kita. Ibu ini kan Kamu udah siap mau kemana, Ki? ini kan ada tamu spesial dari Ya, Jakarta, apalagi oke. senior saya di bidang komedi, Bu. Saya mau siapin dulu sesuatu yang spesial juga. Oke. Ibu duluan nanti saya nyusul Ya, ya. aku juga mau masak. Oke. Karena ada tamu kan. Iya. Mau Boleh. aku kasih masakan khasnya di sini. Kamu Siap. mau kemana? Mau ke belakang dulu. Kenapa nggak dari tadi? Iya, ternyata saya ganggu banget ya. Ayo, saya silakan. Kopinya kopi robusta. Iya, iya, Kopinya iya. orang desa, orang miskin katanya kalau robusta. Desa. Ya. Enak toh. Betul. Iya. Fish country Money City lah ya. Wajah desa rezeki kutho. Onje. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut, Laut saja. Nah, sekarang ini kita nih acara Susi Cek Ombak ini segmen seruput kopi. Oh, seruput kopi. Seruput kopi. Seruput Bu. kopi. Mantap kopinya. Kopinya kopi robusta. Iya, iya, Kopinya orang desa, orang miskin katanya kalau robusta. Desa. Tapi ya. enak toh. Betul. Iya. Fish country Money City lah ya. Wajah desa rezeki kutho. Onje. Oh, itu memang saya mau begitu. Iya. Hidup di Pangandaran. Betul. Tidak ada polusi. Iya, iya. Tapi penghasilannya bisa seperti orang Jakarta. Subhanallah. Sekarang kita kembali dulu cerita tentang latar belakang hidup Pak Tukul dari awal sampai seperti sekarang ini. Iya, Berhasil. Back to village, kembali ke desa. Kembali ke desa. Ya, Oke. alhamdulillah memang saya ini from zero to hero. Jadi bukan siapa-siapa. Oke. Tiba-tiba Sudah diwawancara Kick Andi kah from zero to hero? belum. Belum, nanti saya usulin. Kenapa Metro TV sampai lupa wawancara from zero? From zero to hero. Min. Di bawahnya nol lagi. Waduh, lebih susah. Lebih mama dibikin Nanti Kick Andi sinetron. suruh ganti ini lebih bombastis lagi. From min zero to hero. Wah, luar Jadi kalau biasa. diceritakan ke sinetron tuh bukan seperti ratapan anak tiri, tapi ratapan anak tikus. Jadi nangisnya tuh bombay banget. Bener-bener nangis pakai Tapi anak itu tuh geli-geli gitu, Pak. menyedihkan orang. Menyedihkan, oke, mungkin oke. mengikuti perjalanan hidup saya itu nggak akan kuat semua. Sebabnya Susahnya tuh lebih-lebih dari orang yang mungkin seperti apa coba misalnya? pernah tidur di samping sampah. Maksudnya sampahnya ditaruh di samping tempat Ada tidur Pak Tukul. sampah, terus saya nggak punya kontrakan, bayar nggak bisa, terus ada kayak bedeng itu di Widya Chandra. Ada Itu- kos atau apa? Nggak tahu itu namanya kepes di kos apa kepepet, nggak tahu namanya Ya, oke. apa. Di situ saya mempertahankan hidup. Tapi waktu itu sudah jadi komedian tinggal di situ. Belum dikenal banget. Oh, tapi udah bekerja sebagai komedian. Nyopir juga, nyopir. Nyopir, oke. Nyopir orang, apa? Orang Jepang 2 tahun. Oh, kalau gitu bisa bahasa Jepang dong. Ah, konbanwa. Oh, apa itu?
Saya malah nggak ngerti. Oh, selamat malam. Ohayo gozaimasu nih. Selamat pagi. Oh, saya cuma tahu arigato gozaimasu itu aja taunya. Kawaii Nene. Kawaii Nene itu cantik apa? sekali. Oh, cantik saya. Maksudnya Korewa, saya. Korewa, Oh. ya ini Korewa nih. Pemirsa, saya cantik katanya. Manis juga. Oh, manis. Kalau cantik tuh cepat habis, kalau manis nggak pernah habis. Nah, sekarang tadi mulai komedian itu udah mulai jadi komedi. Terus Yeah. yang mulai ngetop mulai dengan Sri Mulat atau sebelumnya? Awal-awalnya tuh saya ya pertama bintang tamu. Oke, di acara apa, hajatan atau? Ya TV pertama dulu, TVRI. TVRI. Ya. Honornya berapa tuh sekali Terima main? kasih, terima kasih honornya. Lu Terima udah kasih. main di TV, TV-nya nggak bayar. Ah, masuk TV aja kita udah seneng. Oh, Terus luar biasa. proses. Alhamdulillah ada momen bagus. Jaring jadi Joshua itu diobok-obok itu lagu Joshua. Jadi video klip Di itu obok-obok akhirnya. syutingnya di Anyer di pantai laut. Oke, Laut itu bawa rezeki, bawa oke, keberkahan. Ternyata laut itu. Oke. Makanya syuting di laut akhirnya ngetop lagunya diobok-obok 7 juta kopi. Dapat berapa itu honornya? Alhamdulillah 500 dipotong manajemen 100 jadi 500 apa? 4.000. Ribu perak. Iya. Lah, Iya, kecil banget. kecil dong, namanya saya sebagai video klipnya aja. Tadi dari honor terima kasih pertama. Terus yang kedua 500. Potong 100. Ribu perak potong 100. Sekarang honornya berapa nih? Alhamdulillah sudah 170 juta. 70 juta sekali main. Ya. Atau 700 juta sekali main. Alhamdulillah kalau doanya Ibu Susi seperti itu tak aminin aja. Nah, ditambah bisnis kontrakan jadi berapa nih? Alhamdulillah kalau ini kata untuk manajemen cash flow anak-anak kalau kebutuhan ya oke. ada yang harga 2 juta, ada yang harga 1,5 juta, ada yang 2 Totalnya juta. penghasilan berapa? Ya kurang lebih apa yang dikatakan Ibu tadi. 0,5 miliar itu. Iya, alhamdulillah. Nah, saya dengar kalau anak-anak pada kangen sama ibunya. Saya ini juga ada baca-baca. Nih, ada punya mata-mata saya, Pak Tukul. Nih, sejak ditinggal 2016, itu kalau anak-anak kangen nih apa yang Pak Tukul lakukan? Udah di surga. Oke. Kamu harus berbuat baik. Kalau kamu berbuat baik, mama tersenyum di atas. Tapi kalau kamu tidak berbuat baik, ya kamu mama tidak akan tersenyum, menangis di atas. Makanya kamu harus selalu berbuat baik. Biar kusnul khotimah di sana tuh tersenyum terus selamanya. Dan menjadi anak soleh dan solehah. Amin, amin, amin. Gitu. Luar biasa. 2016 ya Iya. istri Pak Tukul meninggal. Saya juga 2016 kehilangan anak pertama saya yang tidak mudah juga gitu. Nah, yang sering diingat dari ibu apa? Ya itu kalau kesukaan saya pasti selalu udah disiapin. Ingat saya terus. Kalau dari masa Semua usang-usang kampung, disediain. iya, usang-usang kangkung, senangan saya mesti ada. Telur mata sapi sama kandang-kandangnya itu ada. Mata sapi aja. Telur mata sapi ada. Ya, kehilangan orang terdekat kita memang selalu tidak mudah, pemirsa. Nah, tadi saya udah singgung sedikit. Kawan Susi ini pasti juga pengen tahu, bener nggak nih Mas Tukul nih bisa baca karakter orang. Nah, kalau lihat orang kayak saya ini apa coba? Dari auranya bagus, Oke. ceria, energik, semangat. Oke. Punya ibaratnya baterai itu tidak low terus, Oh. tidak perlu di charger. Jadi sudah punya apa namanya yang untuk nempel Strom. terus. Bukan. Sekarang zaman mobil bankingnya tuh udah ada. Power dengan bank. semua. Punya Kok power mobil bank. banking. Mobil bank. Wah, mobil di badan saya ada power bank, pemirsa. Power bank ada otomatis. Nah, Pak Tukul saya juga dengar Pak Tukul ini seneng berkebun. Ya. Tadi sudah lihat hidroponik saya. Berkebun apa di kebun Pak Tukul? Macam-macam ada Apa? singkong, ada Di Jakarta iya, singkong tak tanamin di belakang. masih bisa hidup. Iya, Bukannya papaya. tanah di Jakarta penuh sama kantong kresek. Kelola. Saya senang dikelola. Jadi ada Oh. berapa itu tak paculi. Oh, tapi nggak ada plastik-plastiknya. Enggak ada, enggak Nggak boleh sama ada. anak saya. Anak saya ini jelek. Oh, anaknya. Kalau gitu suruh masuk pandu laut, Pak Iya, Tukul. iya, iya. Itu Titip, tolong titip. Iya, organisasi yang
kita tuh sangat Iya. concern dengan sampah plastik. Iya. Wah, Ya, itu kalau- hasilnya dikemanakan, dijual atau dikasih teman-teman atau Untuk dimakan daripada sendiri? nunggu tukang sayur kadang-kadang besok jualan besok Pasti. tidak, besok jualan besok tidak, nunggu yang dorongan kelamaan kadang-kadang tahu-tahu sayurnya Petik udah sendiri untuk makan. daun pepaya yang muda ada, singkong pemuda pepaya ada, Ya. terus bayam ada, sawi yang mau bikin Ya. mie Ya, instan ya, itu ya, tinggal ya. set, ambil yang Ya. itu dicuci bentar bersihin. Udah ada Lucu tomat. banget ya pemirsa kalau ngobrol dengan Pak Tukul, mimiknya saja sudah luar biasa. Pemirsa, tadi sudah kita bercengkrama banyak. Nah, yang terakhir mungkin pemirsa pengen tahu kalau kita jatuh di momen yang susah itu cara bangkitnya bagaimana, Pak Tukul? Ya tetap kita introspeksi diri. Oke. Oh berarti ada yang kurang nih ya, berarti aku harus mawas diri, introspeksi diri, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke. Terima kasih pada Allah, berarti aku udah ditegur. Jadi yang pertama adalah introspeksi. Kenapa? Iya, Bangkitnya iya. tuh bagaimana? Gitu. Wah, berarti aku ditegur. Nih aku terima kasih ditegur karena aku harus. Pak ada Tukul yang ini kurang aliran orang yang percaya dengan bahwa bila sesuatu salah tuh pasti karena sesuatu tuh tidak baik, Iya. karena ada yang pas. Ya, salah. langsung terus. Oh, Saya pikir pemirsa itu hal yang sangat baik, sangat patut kita tiru, karena itu biasanya kadang-kadang kita lebih banyak menyalahkan yang di luar dulu, betul. bukan mengintrospeksi diri. Jadi introspeksi itu sebetulnya pada saat kita di atas pun mestinya Iya. kita punya itu Iya. mawas diri Iya. namanya Iya. ya. Pak Tukul, kita ini sudah ngobrol banyak. Iya. Pak Tukul kan jadi tamu saya di Iya, Pangandaran. Saya biasanya senang masak. Sekarang ini ada COVID, ini kesempatan saya untuk masak-masak lagi karena anak-anak juga senang masak. Pasti masak Nanti banyak. saya Wah. cobain masakan saya. luar Saya akan masak. Saya dapat bocoran kumisnya Pak Tukul tuh dulu kayak lele. Saya masak ikan lele. Sekarang udah nggak ada. Dulu ada ini di luarnya ada, tapi di dalamnya ada asin begini. Di dalam. kawan Susi jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Mbak Susi, itu di sebelah Ibu Susi ada Baim Wong ya? Mbak Imong, Mbak Imong. Ketika itu saya menjalani 3 kegiatan tuh Bu. Pagi saya kerja, kemudian siang pulang kerja saya kuliah, habis selesai kuliah saya ke studio rekaman. Kawan Susi, kita masuk di segmen Dapur Susi. Tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Nah, Oke. tadi saya udah siapin Bu, menu khusus nih. Ini kembarannya Mas Tukul. Ya, aku tadi udah bilang mau masak. Aku tahu Mas Tukul tuh tidak suka ikan air tawar, tapi suruh nyobain ikan Ya, tawar di sini. betul. Nah, ikan lele nih loh kumisnya. Katanya dulu beliau kumisnya kayak begini. Sampai sekarang. Itu namanya siapa? Nah, dikasih namanya nama. Iya. ya bukan Pak Tukul toh, lele. Nah, namanya Darwin, Iya. Jessica. Oh. Agak Lele itu bule. berarti cowok dong ya, lele. Aku mau masak pecak sambal terasi. Kalau Oh. tempo hari pecak santan tapi tidak pakai terasi. Oke. Kalau sekarang pecak pakai sambal terasi. Sebetulnya ininya sedikit saja kalau yang pakai sambal terasi. Ini santannya, Bu, ya? Oke. Tapi ini kita goreng dulu. Nah, bahannya ada tomat, Boleh, cabai iya, Bu. rawit. Ya, ini kayaknya udang, terasi udang. Oh. Bawang putih, bawang merah, jahe, sama tomat. Tomatnya segar, yang lain dipanggang, Dipanggang dulu ya, dibakar, Bu, ya, biar ya. ini garam. Nah, ini katanya Mas Tukul jago ngulek, Bu. Mas Tukul mungkin bisa ngulek Ya, dulu. nanti aku goreng. Nah, ada yang ngulek di situ gitu loh. Iya. Semua bumbu Kamu ya, Bu? Bisa Kamu- ya. Kamu di sini. Oh, duluan jahe dulu sama garam. Oh, ada peraturan Sini. mainnya, guys. Ya di karena sini. jahe kalau Ah, saya juga diulek, Mas. Iya, mau tahu lek sini. Emang sih saya pedes banget. Oke, Pak Tukul mau ngulek? Saya Tunggu sambil goreng. Saya ngikutin Oh, aja. ngikutin aja.
Mas Tukul, kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Iya, boleh. Kiki tuh baca-baca di artikel gitu loh. Mas Tukul dulu sama sang istri tercinta Mbak Iya. Susi Similikiti. Iya. Katanya dulu suka sama beliau karena suka ngeliat kakinya ya. Iya, saya tuh kalau turunan darah Napoleon saya. Jadi Kenapa kalau begitu? lihat perempuan itu dari kaki dulu. Oh, orang biasanya kalau jatuh cinta dari muka, dari rambut, dari kaki. Tadi nyinggung perasaan saya kalau gitu. Kalau aku lihat dari muka. Oh, Nanti gua kagak selesai masak nih, Len. Ketawa Mas Tukul, doang. Emang kenapa suka sama kakinya? Di kakinya ada lesung pipit apa gimana? Ya enggak ya, kalau kecil tuh enak. Seperti kamu lihat, kamu, Ya, kaki saya gede kamu banget hampir nih. sama sih kepala itu. Kepala saya sama betis sama begitu. Ya aku nggak ngomong gitu kalau kamu jujur berhenti ya nggak dulu, ntar apa-apa. gua kagak bisa ngulek-ngulek begini sambil ketawa. Tantangannya itu Bu, Ibu bisa fokus nggak sambil ngulek? Ampun Tapi Mas Tukul deh. tuh hebat tau Bu. Alah, Sekarang Bu, Mas Tukul Hebat itu, udah ngobrol-ngobrol. Usahanya tuh di koran-koran kan ditulis juga besar. Iya. Saya pikir itu hal yang luar biasa Iya. dari beliau. Oh, Itu udah lihat- jadi tuh bumbunya lihat Mas Tukul. tendanya. Oh ini susu. Bukan santan. Santan kelapa. Kan ada Kelapanya terasi. kelapa apa ini? Kan ada terasi sebaiknya dan ikannya digoreng nggak usah terlalu banyak. Emang buat Ini kelapa pundak lutut kaki atau Kepala. kepala. Kepala, pundak, lutut, kaki. kelapa? Kalau pelawak itu ngomong kelapa sama kepala tuh ditukar-tukar tuh gampang aja. Kan ada lagunya kelapa pundak lutut kaki lutut Kepala. kelapa. Oke. Kepala. Udah jadi, Bu. Kan yang sudah digoreng. Jadi ini Ibu tuh masaknya pakai magic. Wow. Sambalnya diulek, ikannya goreng diri sendiri. Langsung matang. Dari aroma ininya diulek aja udah enak. Iya. Apalagi dicampur. Aduh. Langsung ditidurin di atas sambal, Bu. Iya. Ini usia berapa lelenya Coba, ini? Ini lele penyet namanya. Usia tapi berapa bisa nih, Bu? dinamain cobek. Bu, usia berapa tuh, Lelenya Bu? usianya ini mungkin sekitar 2-3 bulan. Enak banget. Ih, dibolak-balik. Aduh, Aduh, iya. endulita, guys. Loh. Wis, kepalanya. Ibu dulu pertama kali tahu Mas Tukul dari mana, Bu? Nonton TV atau lihat di mana, Dari Bu? TV kadang-kadang. Nonton. Iya. Kalau saya tuh taunya karena Mas Tukul itu main di video klipnya Joshua. Wah, Yang diobok-obok. Waktu itu Mas Tukul jadi ini kan, jadi ember kan? Jadi airnya. Kamu kira-kira masa mau orang jadi ember deh. Ya memang mukanya dulu kayak ember. Ya nggak apa-apa Bu. Memang kalau digituin tuh malah derajatnya diangkat kok. Ya. Iya, Bu, kan ini komedi, Bu, bercanda. Iya, bercanda niatnya bercanda padahal sedikit menghina. Buah-buahan seperti apa? Bus. Sudah mateng. Di sisi. Saya jamin nggak bau tanah. Habis ini pasti jadi suka ikan air tawar. Oke. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Tadi kita habis masak sama Mas Tukul sama Ibu. Ya, saya masakin ikan lele karena Iya. katanya dulu kumisnya Bang Tukul tuh kayak ikan lele gitu loh. Sampai sekarang. Iya, sekarang. saya masak cobek terasi, ikan lele, ada ikan kakap juga. Itu paling seneng itu saya. Nah, yang tidak ada di Jakarta pasti iya. ikan laut. Nah, Saya cobain. nah, dulu. yuk sambil nikmati makanan, saya rencana Ya. mau telepon hari ini juga. Nanti kita Siapa, Bu? selesai. Namanya anak muda. Dia sekarang kembali ke dunia artis. Sebelumnya pernah ke politik juga. Namanya Andre Taulani. Waduh, luar biasa. Kita telepon Oh, kita Pak telepon Haji. dia ya sambil Ya, kita ya. ngobrol-ngobrol sambil bos makan. saya Kita itu. telepon Andre Taulani. Assalamualaikum Bu Susi, apa kabar? Ya, apa kabar? Yang mulia. Ya, saya hari ini kumpulin orang-orang hebat. Dari orang yang kerja keras, ada Pak Tukul, Makasih ya, nah Bu. sekarang Bang Andre Taulani Saya? untuk sharing. Bu Susi, Ah, itu di sebelah Ibu Susi ada Baim Wong ya? Mbak Imwong. Mbak Imwong. Enggak pakai Mbak baim. Imbong. Enggak baim tapi pakai wong desa saya. Oh, besok katanya. Nah, Andre, katanya Andre itu dulu sebelum seperti sekarang ini nih menjadi bintang hebat, bayarannya mahal, pendapatannya miliaran gitu.
pernah hidup susah, pernah hidup tidak mudah, maksudnya bukan hidup susah ya. Nah, Iya. Cerita pengalaman. Bang Andre, nah ini cerita dari you menjadi tulang punggung keluarga, menafkahi adik dan keluarga semua. Itu kira-kira yang bisa di-share sama pemirsa. Ayo. Makasih Bu Susi. Jadi waktu kecil, jadi memang saya tuh udah seneng banget sama dunia seni. Jadi sering nyanyi, kalau di sekolah-sekolah tuh pengen tampil gitu ya. Makanya ketika SMP tuh udah mulai coba-coba bikin band Bu, bareng sama teman-teman sekolah. Kami sering mengikuti festival-festival band dan alhamdulillah selalu menjuarai. Nah, tapi ketika saya masuk kuliah di usia 19 tahun itu ayah saya wafat. Nah, ketika ayah saya wafat ini, saya seperti kehilangan pegangan ya, karena pada saat itu kami sekeluarga kan memang semua bergantung kepada ayah. Tapi ketika ayah wafat, disitulah kenapa saya langsung kepingin menjadi pengganti ayah dan ingin menjadi tulang punggung keluarga. Ya karena saya harus membiayai kuliah saya sendiri, lalu kemudian membiayai adik-adik, sekolahnya adik-adik. Ketika itu saya menjalani 3 kegiatan tuh Bu, kuliah. Pagi saya kerja, kemudian siang pulang kerja saya kuliah, habis selesai kuliah saya ke studio rekaman. Nah, ketiga-tiga itu saya jalankan itu Bu. Sampai akhirnya tahun 97 band saya yang namanya Stinky itu mengeluarkan album. Nah, dari situlah mulai pelan-pelan saya menekuni dunia hiburan. Nah, salah satu yang juga sama-sama berjuang itu sama Mas Tukul. Ini salah satu panutan saya juga, Mas Tukul. Saya ingat sekali awal-awal kita pernah bekerja sama bareng, kita curhat. Mas Tukul juga pada saat itu lagi merintis juga ya Mas ya. Kita masih jadi bintang tamu acara 17 Agustus ya Mas. Iya, di Cikarang. Kita saling mendoakan. Ya. Bang Andre, sebelum kita tutup nih, saya nggak akan ganggu lagi. Pertanyaan terakhir adalah kesimpulan Bang Andre Taulani ini selama ya dari mulai jadi pakpikpu, kerja keras, susah, kemudian sekarang istilahnya semuanya sudah terasa enak, mapan. Itu apa pelajaran hidup yang paling penting untuk mungkin kita pesan-pesan ini juga buat kawan Susi. untuk semua kita teladani, kita contoh gitu oleh kawan-kawan Susi semua ini. Saya percaya bahwa setiap orang itu mempunyai kekuatannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita mau menggali kekuatan tersebut. Karena banyak yang tanya kepada saya, Bang Andre gimana sih bisa menjadi orang sukses? Saya bilang orang menjadi orang sukses, semua bisa menjadi orang sukses. Jadi tidak harus dia itu backgroundnya anak orang kaya kah, atau backgroundnya dia orang berada, enggak. Orang yang katakanlah sederhana pun bisa menjadi orang sukses. Asal dia mau menggali apa yang ada dalam dirinya dan tentu harus terus berjuang, jangan pernah patah semangat, karena saya yakin di luar sana itu kesempatan banyak banget, dan tentu saja harus selalu diiringi dengan doa. Mudah-mudahan bisa berhasil. Amin, sangat menginspirasi. Terima kasih. Mas Tukul itu luar biasa Mas Tukul. Pemirsa juga belajar dari Mas Andre, belajar dari Pak Tukul tentang perjalanan hidup, suka duka dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang ya berhasil. Dan belajar dari ibu juga. Ibu Susi luar biasa. Iya Ibu kan? Susi. Saya salut Bu. Saya ngefans loh Bu sama Ibu. Terima kasih. Pokoknya ditunggu Pak Haji Andre kesini ya Bu ya. Ya pokoknya Pangandaran. ditunggu di Pangandaran. Terima kasih Bang Andre, selamat siang. Nah, kita balik ke Pak Tukul nih. Pak Tukul sharing dong. Tadi Mas Andre sudah cerita banyak. Pak Tukul juga cerita dari awal banyak hal. Nah, kesimpulannya sebetulnya yang harus diambil oleh kita semua ini untuk menjadi orang yang hidupnya tidak susah lagi tapi stabil, nyaman, berhasil, itu apa? Pertama tuh bersyukur dulu, bersyukur. Syukur itu akan ditambah, kufur itu kekurangan terus, dahaga terus. Ya, kalau sudah benar, bersyukur ada momen dikasih kesempatan di televisi, ya kamu harus gimana supaya televisi tetap sayang sama kamu, pemirsa sayang sama kamu, dan kamu juga bahagia dan senang mengerjakan pekerjaan kamu di passionnya itu. Jadi kreasi terus berkreasi, Betul, jangan sudah dikasih nikmat itu terus malas berkreasi. Terus dari kedisiplinan yang konsisten. Kalau saya kita pikir kelemahan banyak orang kita. Disiplin. Ya disiplin, konsistensi untuk terus menerus betul. mempertahankan kualitas. Kawan Susi, kita
selesai dengan Pak Tukul Iya. dan Andre Taulani mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga Yes. untuk hidup kita yang kita bisa teladani dari mereka berdua. Nah, sekarang kita mau ngapain, Bu? Nah, Abis ini kita sekarang ketemu siapa habis lagi ini nih? kita kan masih belum ada kerjaan lain ya, Oke. jadi gangguin orang lagi. Pokoknya kerjaan kita lah gangguin orang. Gangguin temen menteri dulu, Iya. namanya Pak Ignatius Jonan. Oke, siap. Oke, kawan Susi, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Saya ini nanam ini 2.000 titik, Bu. Itu biayanya sebulan itu paling banyak 200.000. Ini kalau panen, Bu, itu dibagi satu jalanan, Bu, satu RT ini. Wah. Jadi besok saya mampir ke rumah Bapak ya, Pak. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Hehe. Hari ini tadi pagi-pagi Ki, Ya. aku jalan dari rumah ke sini melewatin hidroponiks yang saya punya. Tapi Pak Jonan tuh sering sekali WA di grup alumni menteri itu sayuran dia di basket. Terus latar belakang itu hidroponik yang bagus. Punya gua kadang-kadang panen separuh itu kayak kuntet gitu, kecil gitu loh, Oh, gitu iya. loh. Mini-mini gitu loh. Kayak saya, Bu. Ya kalau kayak kamu nggak mau saya ngomong nanti body shaming lagi. Oke, Bu. kita telepon ya. Pak Jonan, apa kabar? Wah. Waduh, pamer senenge ning burine. Latar belakangnya iku meneh gawe ngiri. Itu coba tuh lihat hidroponiknya. Itu pohon apa, Pak, itu, Pak? Bayam. Kayaknya Bayam. Bayam. Yang sebelah kiri saya ini bayam. Oh, bayam. Iya, rimbun. Baru umurnya kira-kira ya 4 hari sampai seminggu lah, ya. serius, Kalau Pak. yang- Patang kalau dino yang- sampean wis arep panen ngono. Walah. Iya, 4 hari udah serimbun itu Belum, ya. Bu. Ini Belum. masih kecil, masih nunggu seminggu lagi. Lah terus segede apa bayamnya? Ya segede temennya ibu itu separuhnya lah. Bukan aku loh ya, yang body shaming dia loh. Tenang. Oh. Ntar ada gantiannya Bapak di roasting kan? Ntar roasting ya agak. Saya mau tanya sama Bapak nih, rahasianya apa Ya. hidroponik Iya. begitu bagus? Terus yang kedua, selain kegiatan hidroponik tuh selama pandemik ini ngapain? Ya. Gitu loh. Monggo. Ya terima kasih Bu, saya diundang ke acara ini karena saya juga lihat acara Susi Cek Ombak itu dari pertama. Oh, Yeay, penonton setia, kawan Susi. Ya, jadi hidroponik itu kan begini, kalau pemahaman saya karena tidak menggunakan media tanah. media tanah, jadi hanya mengandalkan air dan matahari. Oke. Nah, matahari kan kita nggak bisa ngatur, jadi kita berusaha supaya sinar mataharinya itu setiap saat, jadi pada waktu pagi sampai sore itu mataharinya itu sebanyak mungkin, ya sebanyak yang kita bisa, gitu ya. Jadi letaknya juga harus diatur supaya mendapat sinar matahari yang cukup. Itu yang penting. Yang kedua, karena medianya itu hanya 2, matahari dan air, jadi airnya ini yang menurut saya harus mengalir, ya. Jadi saya juga menggunakan mesin pompa kecil yang ditanam di bak itu supaya airnya bisa mengalir semua. Nah, ada rahasia ketiga sebenarnya. Kenapa kalau menggunakan media air ini kadang hasilnya bagus, kadang tidak. Ya, kita coba bahwa pH air, ya keasaman air itu maksimum 5,5. Pak, punten Pak, itu Bapak menanamnya di rooftop kah Pak supaya mendapat sinar matahari? Di rooftop saya ada, yang sekarang ini di halaman rumah. Saya lihat hidroponik ini kan bisa untuk swasembada pangan dalam era pandemik ini yo, Pak Jonan. Bener nggak? Betul, betul. Pandangan saya bahwa COVID ini
ke seluruh dunia baru akan selesai apabila vaksinnya ditemukan dan sudah disuntikkan ke masing-masing orang. Ya. Jadi sudah diimplementasi. Karena ini masih panjang, menurut saya ya kalau semua bisa menanam hidroponik, itu bisa untuk konsumsi sendiri, paling Ya. kurang itu bisa hemat. Kan ini biayanya nggak besar. Saya ini nanam ini 2.000 titik. Ya. 2.000 titik itu biayanya sebulan itu paling banyak 200.000. Lah ini 2.000 titik ini kalau panen Bu, itu dibagi satu jalanan Bu, satu RT ini. Dapat Cukup. semua ya Pak ya? Wah. Kan Bapak dekati sama Ibu Susi ya kan? ya. Ya sebagai rekan dan juga sahabat nih saya sempat melihat postingan Bapak tuh di Instagram tanggal 26 Juni. Bapak pernah posting foto dengan Ibu. Dengan captionnya adalah foto bersama dengan sahabat saya itu Menteri out of the box. Nah itu sebagai teman favorit juga teman baik. Nah itu maksudnya apa Pak? Menurut saya kalau out of the box itu ya tidak konvensional. Kan beliau juga sudah menjelaskan di acaranya. Lah kalau misalnya melawan pencuri ikan itu dengan cara-cara yang biasa ya pasti kalah. Terus terang saya juga sangat salut sekali bahwa Ibu Susi selalu memperhatikan adanya menjaga ekosistem laut. Ya. Jadi ini luar biasa. Tidak banyak dari sejak saya muda itu mendengar orang itu memperjuangkan ekosistem laut ini yang benar itu bagaimana. Nah, sekarang kita mau nanya nih, Pak. Sampean udah sibuk dengan berapa bulan ini, tapi kan kemarin aku dengar mau jadi komisaris nih. Nah kita masuk ke segmen Rapid question untuk Pak Yonan. Sampean jawaban ya. Jawab cepat ya Pak. Cepat ya, ojo mikir. Gak boleh mikir. Langsung. Menteri atau komisaris? Komisaris swasta. Duitnya Komisaris banyak. swasta. Gajinya enak gede. Kadiomei wong ya, Pak. Ya. Pinter. Ya kalau nggak pintar nggak jadi menteri dong Bu. Partai atau independen? Independen. Independen, podo. Cocok, Bu. Kerja di kebun atau di kantor? Dua-duanya. PHK karyawan atau merumahkan karyawan nih, Pak? Merumahkan. Takon karo sampean duit pensiunnya cukup apa ora? Enggak. Jujur banget. Nih, untuk terakhir, semua tuh pengen tahu sampean ki next-nya apa nih? Kan usia saya sudah 57 ya. Dan saya sudah kerja 33 tahun. Aku ya podo. Jadi saya itu ya mengalir aja sih. Kan sekarang itu kegiatan saya ya kalau hobi ya hidroponik ini. Terus ya sedikit-sedikit ngurusin bantu rumah yatim piatu mulai Aceh sampai ke Maluku. Oke. Terus juga ya ngurusin anak mulai bisnis sendiri segala bantu-bantulah gitu. Juga ya adalah saya juga diminta menjadi penasehat beberapa perusahaan internasional juga ada. Iya. Jadi yang ini nggak penting jabatannya, yang penting itu karyanya itu loh untuk orang lain, untuk masyarakat itu loh. Saya kira itu. Berguna untuk masyarakat in whatever, however, Your job. wherever you are, di jabatan apa saja, di pekerjaan apa saja, yang penting berguna untuk masyarakat. Itu ya Pak Yonan. Pak Yonan terima kasih. Pak Yonan, matur gini, Pak. nuwun. Pak gini dong Pak. Makasih. Ini tuh bahasa Korea cinta, love. Oh cinta, Ya. oke. Terima kasih Pak Yonan, love banget sama Bapak. Semoga Bapak sehat Matur selalu. nuwun, Mbak. Ditunggu Makasih, kolaborasi Bu dengan Ibu Susi. Susi ya Pak. Ya, Tadi saya tunggu di hidroponik, Pangandaran ya. pokoknya, matur nuwun. Salam Ya. untuk keluarga ya Terima Salam Pak. kasih. untuk keluarga, salam untuk ibu. Pemirsa, kawan Susi, sudah selesai perbincangan kita dengan Bapak Ignatius Yes. Jonan. Selalu menarik untuk saya sebetulnya berbincang dengan beliau karena beberapa hal kita sama. Lugas, tegas, cepat. Ya, tadi kita udah habis ngobrol. Ngobrol banyak. Ya, seru banget. Sama Pak Ignatius, sama Bang Andre, Tukul, ya. sama Andre.
Nah sekarang kita ke kreasi Susi. Iya, pas banget nih Ibu. Kita dapat kiriman dari Kakak Margaret Aina 31. Iya, dia memakai. Tadi kan Pak Ignatius Jonan punya kebun hidroponik. Iya, nah ini. Margaret ini berkreasi dengan bekas-bekas botol mineral water. Yap. Dijadikannya Pot tempat untuk, iya. untuk menanam lettuce. Itu. Kemudian lihat ada tuh. lagi yang kirim di pintu gerbang rumahnya. Iya, jadi yang di pagar itu. rumah. Ada lagi yang pakai apa nih? Bekas Ember ya? jerigen ember Oh, iya. bekas. Kita tuh kalau mau berkarya menghasilkan sesuatu tidak harus pakai peralatan yang dibeli dari toko. Ya, betul. Barang-barang sampah terutama sampah plastik. Bisa kita manfaatkan. Iya, bekas mineral water, bekas apa saja yang bisa untuk nampung air, kita bisa pakai untuk berkebun hidroponik. Iya. Nah, buat kawan Susi, kawan Susi, kita nih sudah sibuk tadi ngobrol dengan semua, dapat ilmu banyak. yap. Habislah waktu kita 60 menit bersama. Kita harus berpamitan. Iya. Jangan lupa Saksikan terus. nonton terus Susi Cek Ombak setiap Rabu di Metro TV Jam 8 malam. Susi Cek Ombak ke laut saja. Ibu mau kemana, Bu? Ya mau kesini aja. Istirahat? Saya kemana dong, Bu? Cari kamar kan banyak. Hah, di kamar Alfi aja boleh. Mau elo. Kawan laut, membangun kesuksesan itu ibarat kita menanam pohon. Agar tumbuh subur dan berakar kuat, berdaun rimbun, berbuah lebat, pohon itu harus terus dipupuk dan dirawat. Kita bisa mencapai keberhasilan tertinggi, bukan semata karena kita pernah gagal, melainkan bagaimana cara kita segera bangkit setiap kali menghadapi hal-hal yang gagal dan terjal. Pahit getir kehidupan selalu datang silih berganti. Akan tetapi kita harus optimis, memecahkan setiap persoalan dengan berani. Karena kunci utama dan akar dari kesuksesan adalah yakin dan percaya pada diri sendiri sehingga siap menjadi pribadi yang tahan banting. Kalau dari kolam orang tidak terlalu suka karena kadang-kadang ada bau tanah. Kalau di sini agak payau jadi. Emang udah tua ikannya, Bu? Kok bau tanah? Kan bau tanah tuh. Maklum ya, Ya. tapi dia kadang-kadang tuh Sabar, jahil. harus sabar. Jahilnya jahiliyah. Iya. Tapi kayaknya kalau ke elit harus sedikit kenceng karena banyak yang sudah ini mati rasa. There's something as you're searching for. I'm falling. Pak Terawan kemana, Pak? Apa kabar? Gak usah dijawab, Pak. Udah jelas di departemen toh dengan Pak Yuri. Tapi ada satu yang saya nggak mungkin lupa. Pada saat pelantikan Presiden kemarin, pengambilan sumpah di MPR. iya. Bu lihat saya, Ibu langsung rangkul, saya cium dan Ibu Iya. bilang, Metro TV, knowledge to elevate.